Mari simak video berikut ini. Beb, kayaknya di pintu ada yang ngeliatin aku deh. Mana Ci? Emang dia ngeliatin kamu? Gak tahu, tapi kayaknya dari tadi ngeliatin ke arah sini terus deh. Takut aku. Gak apa, kayaknya dia cuma iseng deh. Kayaknya ada yang ngeliatin kita jalan dari belakang deh. Mana Ci? Gak tahu, tapi perasaan aku ada yang ngeliatin kita dari belakang. Apa perjanjian cowok yang tadi, Beb? Terus kita harus gimana? Beb, lari! Ayo! Boleh kali nebeng sampai depan. Ganteng, ayo ah. Oke guys, menurut kalian perbuatan yang tadi termasuk kejahatan gak sih? Gimana kalau kita tanya Akamsi? Akamsi anak kampus sini. Nah, kebetulan kita lagi ada di Universitas Pamulang nih. Gimana kalau kita tanya-tanya anak kampus? Yuk, ikutin yuk. Rion juga dikatakan. Mereka boleh lihat video sebentar? Ya. Menurut kakak itu sebuah tindakan kejahatan atau bukan? Kalau menurut saya sih itu merupakan suatu kejahatan ya, karena itu mengakibatkan privasi orang lain itu bisa terganggu. Oke, menurut kakak itu sebuah tindakan kejahatan. Kira-kira apa ya yang menjadi motif seseorang melakukan tindakan tersebut? Kalau video pertama sih hanya terobsesi saja ya, dan hanya membantu kita supaya kita drop atau mengakibatkan mental kita terganggu. Kemudian di video kedua itu hanya merupakan catcalling saja. Oh gitu. Oke, nice. Terima kasih Dario. Oke, satu lagi perempuan. Oke, cus. Hai Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Ngomong-ngomong dengan siapa? Sania. Oke, Kak, Sania boleh lihat video ini sebentar? Ya, kenapa ya? Menurut kakak ini sebuah tindakan kejahatan atau tidak ya? Kalau bicara kejahatan sih perspektifnya luas ya, bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Contohnya kayak kejahatan dari ilmu kriminologi sama ilmu pidana itu kayak berbeda sudut pandang gitu. Jadi kalau di ilmu pidana hal itu tuh belum tentu kejahatan kalau belum ada peraturan yang mengaturnya. Nah, kalau dari ilmu kriminologi, apapun yang merupakan pelanggaran norma, melanggar privasi orang lain atau melakukan kejahatan itu dalam masyarakat bisa disebut sebagai kejahatan. Jadi gimana cara pandang ilmunya ada. Oke, menurut kakak tindak kejahatan ya. Kira-kira apa ya Kak yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan kejahatan? Kalau itu sih yang tadi video di pertama itu kan kayak orang stalker gitu ya. Itu mungkin karena suka kali terobsesi atau mungkin punya niat buruk juga bisa jadi. Nah, yang di video kedua itu ya kalau catcalling itu kan biasanya disebut catcalling itu biasanya emang mengganggu orang lain sih, motifnya buat sekedar candaan atau emang melecehkan atau gimana gitu. Oke, nice. Terima kasih ya Kak Sania. Ya, sama-sama Kak. Penjelasan lebih lanjut, mari simak video berikut ini ya. Sudut pandang kejahatan. Berbicara mengenai kejahatan sendiri mempunyai makna yang berbeda-beda.
tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Apakah dari sudut hukum atau sosiologis? Makna kejahatan akan berkembang terus seiring dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan yang baru. Secara bahasa, kejahatan merupakan perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal atau hukum pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur antisosial. Untuk itu, dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan antisosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Untuk itu, perlu dikaji pola perilaku jahat dalam sudut pandang kriminologi. Nah, itu dia penjelasannya. Untuk video-video selanjutnya, ikutin kita terus ya. Bye-bye. Anak kampus ini. Gue ketawa. Ulang. Gue udah hafal.